Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Siti Rohaiti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS landasan pendidikan, yaitu tentang merangkum sebuah pertemuan pembahasan yang atau juga mereview hasil pemahaman kita selama 7 pertemuan. Pengertian landasan pendidikan menurut lesikal berarti tumpuan, pijakan, atau tolak ukur. Dasar pijakan ini bisa bersifat material, bersifat konseptual, bersifat material contohnya landasan pesawat, bersifat konseptual contohnya landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu ada tiga asumsi. Yang pertama aksio, yang kedua postulat, yang ketiga premis tersembunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadikan dasar pijakan atau titik tolak ukur dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan berdasarkan sumbernya. 1. Landasan religius. 2. Landasan filosofis. 3. Landasan ilmiah pendidikan. Dan terakhir, landasan yuridis. Pertama, landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religius atau agama, yang menjadi tolak ukur dalam rangka pendidikan atau studi pendidikan. Kedua, landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat, yang menjadikan tolak ukur dalam rangka pelaksanaan pendidikan atau studi pendidikan. Ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan dan studi pendidikan. Dan yang terakhir, landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak ukur dalam rangka pendidikan dan studi pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan dalam arti sempit atau juga bisa disebut dengan mikro merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pendidikan dalam arti luas, yaitu makro, adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pengertian lingkungan pendidikan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruangan dan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Fenomenologi dalam pendidikan pedagogik adalah ilmu pendidikan yang bersifat teoritis dan bukan pedagogik yang fisiologis. Pedagogik lakukan telaah fenomenologis atas fenomena yang bersifat empiris sekalipun bernuansa normatif.
Berdasarkan sudut pandang pedagogik, bagaimana dikemukakan M.J. Lajeven 1980, dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang melakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Fungsi manusia dalam pendidikan adalah supaya mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan, transfer kebudayaan dari suatu generasi ke generasi yang lain atau yang berikutnya, mengembangkan berbagai keterampilan hidup, mengembangkan kepribadian, mempersiapkan anak untuk dapat melaksanakan tugas hidup dan memenuhi pendidikan sebagai ilmu dan seni. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan logis. Mendidik sebagai ilmu karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan. Ilmu bersifat teoritis dan praktis, sedangkan mendidik adalah seni karena melibatkan perasaan dan hasil proses pendidikan adalah sebuah karya yang memiliki nilai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan karena masih proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.